Syawal itu artinya peningkatan. Jangan minta maaf nungguin lebaran dulu. Ukhruj anta. Keluar kamu iblis. Gak pantas kamu anta takabara, kamu bersikap sombong di dalam syurga ini. Saya berdoa kepada Allah sebelum saya tidur. Doa saya begini, ya Allah, ampuni dan maafkan semua dosa-dosa orang yang telah menzalimi aku. Ya Allah, telah memaafkan semua salahnya orang-orang yang telah menzalimi aku. Cuma itu doanya. Ternyata sebelum dia tidur, dia berdoa kepada Allah agar diampuni dosa orang yang menzalimi dirinya. Itu yang menyebabkan jaminan Rasulullah syurga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wahdi qulubana bihabli Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal-bunuh wal-rusuh wa tawbatan nasuh wa salahal jasad wal-ruh. Hadirin sekalian, jamaah salat subuh Masjid Jami' Al-Mujahidin yang dirahmati Allah, terlebih kepada seluruh pengurus, Ketua DKM Bapak Ustaz Rusdi, Bapak Ustaz Ahmad Ali, Bapak Ustaz Abdul Rahim, Bapak Muhammad Saleh, dan seluruh jamaah Bapak Ibu semua, saya mohon ridha tidak diabsen satu persatu, namun tidak mengurangi rasa cinta dan ta'zim kepada seluruh jamaah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, summa alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillah, karena nikmat Allah, ma'unah Allah, kudrah dan iradahnya kita bisa berkumpul pada pagi hari yang berkah ini. Kita buka kembali ta'lim kita setelah kita melaksanakan kegiatan Syawal kemarin, karena memang ta'lim kita alhamdulillah di Ramadan kita enggak tutup. Dan sekarang kita dipertemukan kembali. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu dan senantiasa memberikan kita kekuatan menjadi hamba Allah yang istiqamah terus, istiqamah dalam kebaikan. Kita minta selalu diberikan kesehatan, keberkahan hidup, keluasan rezeki yang halal yang berkah. Mudah-mudahan sisa umur yang Allah berikan, selagi Allah berikan kita nikmat sehat, nikmat panjang umur, kita bisa pergunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga Allah curahkan kepada uswah dan qudwah hasanah kita, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau. Semoga salawat beserta salam Allah curahkan bagi kita selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya ingin mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim.
siyamana wa siyamakum, qiyamana wa qiyamakum. Semoga Allah menerima amal ibadah kita, Allah menerima saum kita, qiyamul lail kita ucapkan minal a'idin. Ya Allah, ij'alna minal a'idin. Jadikanlah kami bagian dari hamba-Mu yang kembali fitrah, wal faizin, menjadi bagian dari hamba-Mu yang memperoleh kemenangan, keberuntungan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Mohon maaf jika banyak kekeliruan dan kekhilafan. Saya yakin semua kita saling membukakan pintu maaf, karena memang tidak ada perintah untuk meminta maaf. Silakan cari di Al-Quran, mintalah maaf, nggak ada. Yang ada, berilah maaf, maafkanlah, ampunilah orang-orang yang memberi maaf. Luar biasa, Al-Quran, baginda Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita. Artinya apa? Maaf sebelum diminta sudah kita berikan. Inilah luar biasa mukhlisnya orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, di pembukaan awal Syawal ini kita lihat beberapa keistimewaan dalam bulan Syawal ini. Syawal itu jamaknya Syawalat, Syawawil, bermakna irtifa, naik. Makanya diterjemahkan Syawal itu artinya peningkatan. Bagi kita yang sudah ditempa, sudah ditarbiyahkan melalui amaliyah Ramadan, seharusnya ada Syawal, ada peningkatan. Meskipun kenyataannya terbalik, justru malah datangnya Syawal bukan malah naik, malah turun. Yang jelas sih, kalau saya turun timbangan saya. Jadi harus kita mengerti makna Syawal itu, harusnya ada peningkatan. Setidaknya kita mampu mempertahankan kebiasaan-kebiasaan baik yang kita sudah lakukan di bulan suci Ramadan. Seharusnya begitu. Salah satu keistimewaan Syawal itu adalah Aisyah radhiyallahu anha menceritakan bahwa baginda Rasulullah SAW menikahi Aisyah itu di bulan Syawal. Meski tidak dijelaskan tanggal berapanya. Dan baginda Rasulullah mencampuri Aisyah itu di bulan Syawal. Rasulullah pertama kali membangun rumah tangga dengan Aisyah itu di bulan Syawal. Karena kata Aisyah, siapa lagi dari istri Rasulullah yang paling bahagia kecuali aku? Ada duda di sini? Duda ada? Atau ada perjaka yang belum nikah? Syawal ini bulan pelepasan jomblo. Kalau kita mau ikut Rasulullah itu menikah di bulan Syawal. Atau begini, bagi para orang tua, boleh kita mengambil kesunahannya. Kalau mau menikahkan putra putri kita, kalau memang bisa di bulan Syawal, bukan di bulan Syawal. Karena Rasulullah mencontohkan itu. Ada
yang mengkisahkan bahwa pernikahan Rasulullah itu di Yaumul Jumu'ah, di hari Jumat. Boleh juga kita mencontoh Rasulullah, cari bulan Syawal di hari Jumat. Bagian dari sunnah itu. Jadi sunnah-sunnah yang kecil-kecil baik kalau kita ikuti. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama menjadikan bulan Syawal ini sebagai bulan silaturahim. Meskipun meminta maaf itu nggak harus di bulan Syawal kan? Jangan minta maaf nungguin Lebaran dulu, nungguin bulan Syawal dan baru mau minta maaf. Nggak ada anjuran orang meminta maaf itu harus di bulan Syawal, kapanpun. Siapa yang lebih dahulu memulainya itu yang terbaik. Nah, kenapa Syawal ini menjadi tradisi di mana setiap kaum muslimin saling bersilaturahim dan saling memaafkan. Nah, tentu kan ini sesuatu yang baik. Karena baginda Rasulullah SAW mengajarkan. Rasulullah itu menyambut hari raya itu pernah saya sampaikan bil bishri was surur, dengan hati yang bahagia, dengan penuh kegembiraan, dengan penuh keceriaan, sebagai ungkapan syukur kepada Allah bahagia telah menyelesaikan kewajiban Ramadan. Nah, tentu ini kan momen yang terbaik. Biasa orang kalau hatinya lagi bahagia itu membukakan hati untuk memberikan maaf jauh lebih gampang dibandingkan orang dalam keadaan pusing, banyak masalah, pikiran beruang. Itulah makanya ulama ini mensiasati menjadikan Ramadan ini, menjadikan Syawal ini untuk bulan silaturahim. Kenapa begitu? Alasan berikutnya adalah karena memang Allah Subhanahu wa taala menggambarkan orang-orang bertakwa itu ketika mereka mampu membangun keseimbangan antara hablum minallah dan hablum minannas. Hablum minallahnya sudah kita bangun, tinggal hablum minannasnya. Duribat 'alaihimud dillatu aynama thuqifu illa bihablin minallah wa hablum minannas. Ditimpa kehinaan dimanapun mereka berada, dimanapun mereka tinggal, bersama komunitas apapun dia berkumpul, mereka akan dihinakan kata Allah. Kecuali setelah mereka itu mampu membangun hubungan baik kepada Allah dan hubungan baik kepada sesama manusia. Itulah ciri orang-orang yang bertakwa. Nah, makanya para ulama menjadikan Ramadan ini, Syawal ini sebagai bulan untuk kita bersilaturahim, saling maaf memaafkan. Kalau saya ibaratkan, saya pernah sampaikan kata kabel bahasa kita, kabel yang ya kan, kabel itu ada dua ya, bahkan ada yang tiga isinya. Ada buat ground, ada untuk positif dan negatif, ada arus, ada massa. Jika salah satu dari arus itu putus, maka nggak bakal hidup nih. Lampu ini bisa mengeluarkan suara. Ini kan di dalam ini ada dua nih, ada arus dan ada massa. Putus aja satu nggak akan terdengar suara saya di mikrofon ini.
Nah seperti itulah gambarnya. Kalau ada orang yang habelnya itu bagus kepada Allah, vertikal orientednya bagus, ibadahnya rajin, sholatnya tekun, puasanya rajin, tapi sama saudara kurang akur, sama tetangga depak ribut, terus ya pokoknya hablum minallahnya cakep tapi hablum minannasnya kurang cakep. Duribat alaihim dzillah, dihina kehinaan orang itu orang padahal ibadahnya merajin ya. Tapi kelakuannya begitu ya, gitu. Nah. Atau sebaliknya, kalau hebel minannasnya, kabelnya minannasnya itu horizontalnya bagus, sama tetangga baik, bahasnya lembut, sama orang sopan, orang undang dia datang, silaturahimnya rajin, cakep nggak tuh? Cakep. Tapi hablum minallahnya nggak bagus, ibadahnya malas gitu. Barangkali sholat setahun sekali, hari raya doang. Maka tidak termasuk orang-orang yang bertakwa seperti ini. Yang bagusnya di mana? Bihablim minallah wa hablim. Dengan dasar itulah kesempurnaan hablum minallah kita akan baru kita dapatkan kalau kita sudah saling bersilaturahim. Kenapa begitu? Ada hadis kata Rasulullah, saya pernah sampaikan, al-ghibah asyaddu minaz zina. Menggibah, tahu kan gibah ya? Menceritakan aib orang. Itu dosanya kata Rasulullah lebih berat daripada berzina. Kita menggibah, ceritain aib orang, dosanya itu jauh lebih berat daripada berzina. Kalau banyak yang berzina, tapi kalau berat menggibah. Ada yang bilang tuh kalau gitu gue berzina aja. Lebih beratnya kenapa? Karena begini, urusan ghibah itu kan urusan hablum minan nas, urusan sama orang, person to person gitu, face to face gitu kan. Allah gak ikut campur. Allah akan memaafkan kesalahan seseorang kepada sesama manusia hak adami selama di antara mereka itu sudah selesai. Sampai kita berdoa keluar air mata darah, misalkan saya, ya Allah, saya pernah berbuat salah sama Ustaz Soleh gitu. Ampuni dosa saya, maafkan saya, sampai berkali-kali sampai saya nangis gitu ya. Allah nggak ngepek, nanti nggak bakal Allah dengerin. Kata Allah, beresin dulu ngomong sama orangnya tuh, selesaiin dulu urusannya sama dia. Kalau saya dengan Ustaz Soleh sudah selesai urusannya, Allah ngikutin. Ya makanya kalau kita menghibah itu kan urusannya tentang hak adami. Kalau orang yang kita ceritain aibnya, dia nggak ridha, dia nggak ikhlas, dia nggak maafin kita, selama itu juga Allah nggak maafin. Pulang dari masjid, datang pakai sandal jelek, cari yang bagus, ambil yang baik, buatnya buruk. Itu sandal dipakai terus, tapi dia nyesel, dia berpulangi nggak tahu punya siapa. Yang malam berdoa, ya Allah, saya telah berbuat zalim, saya nukar sendal saya sama sendal orang yang bagus, maafin saya ya Allah gitu. Minta maaf setiap hari, tapi sendalnya dipakai nggak dipulang. Ya nggak bakal diterima oleh Allah. Nah makanya berat banget tuh kalau urusan hakul adami. Dengan dasar inilah supaya sempurna ibadah kita, urusan dengan Allah itu bagus dan menjadi sempurna kalau urusan kita sesama manusia juga sudah selesai. Makanya ciri orang-orang yang bertakwa wal afina 'anil nas, dia maafin. Enggak pakai disuruh, enggak pakai diminta, itu maaf sudah diberikan.
Jangan sampai na'udzubillah la yahillu li muslim ay yahdira akhahu fawqa salasa layalin, kata Rasulullah. Enggak boleh, haram hukumnya bagi seorang muslim dia enggak nyapa saudaranya lebih dari 3 hari. Enggak boleh. Kalau ada orang punya prinsip 7 keturunan, gua enggak bakal maafin. Enggak boleh. Jadi kalau ada orang meminta maaf, kewajiban kita untuk membukakan pintu maaf itu. Ma zadallahu rajulan bi'afwin illa 'izzan, kata Rasulullah. Tidaklah bertambah bagi orang yang sering membukakan pintu maaf kepada saudaranya kecuali kemuliaan. Yang Allah tambahkan kemuliaan. Enggak ada orang akan jatuh harga dirinya, dia akan turun martabatnya karena sebab minta maaf duluan atau beri maaf sama orang. Enggak akan turun martabatnya. Siapa dia? Lu yang datang ke rumah gua. Yang salah lu ke gua. Nggak ada prinsip. Siapa yang lebih dahulu memulai itu yang bagus. Nah, Rasulullah mengajarkan seperti itu. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, ingatlah kenapa iblis itu Allah usir dari syurga. Iblis itu beriman kepada Allah. Diusirnya iblis itu sering kita dengar karena takabburnya, kesombongannya. Sampai Allah bertanya, "Ma mana'aka alla tasjuda li Adam id amartu?" Hai iblis, apa yang menyebabkan kamu enggak mau sujud sama Adam? Padahal aku yang suruh, kata Allah. Jadi jangan melihat Adam, tapi siapa yang nyuruhnya. Kenapa kamu enggak mau sujud sama Adam? Yang nyuruh aku loh, kata Allah. Dijawab sama iblis, apa jawabannya? Ana khairun minhu, ya Allah. Masa saya disuruh sujud sama Adam? Saya kan lebih baik dari dia. Saya lebih mulia dari dia. Masa saya harus sujud sama dia? No. Menolak mentah-mentah perintah Allah tuh nggak mau. Saya lebih mulia, ya Allah, nggak mungkin. Kalau mau juga dia sujud sama saya. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan aku dari api, sementara kau ciptakan Adam dari tanah. Masa api sujud sama tanah? Akhirnya sewot kan gitu ya, Allah sewot gitu bahas. Kalau kita distresikan gitu, marah murkanya Allah kepada iblis itu karena nggak patuh sama perintah Allah. Sampai akhirnya diusir, ukhruj anta, keluar kamu iblis, nggak pantas kamu, anta takabara, kamu bersikap sombong di dalam syurga ini. Bukan malah ya maafkan saya ya Allah gitu, malah jeregen. Tahu bahasa jeregen gak? Jeregen itu bahasa Jerman, jeregen. Jeregen itu artinya malah telak pinggang nantangin gitu. Oke kalau begitu siapa takut begitu kan bahasa kita. Malah jeregen nantangin Allah. Oke kalau begitu. Fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratal mustaqim. Tapi berikan saya kesempatan. Ini gara-gara si Adam yang kurang ajar nih si Adam. Sampai gue diusir dari surga gara-gara dia nih. Ya Allah, biar adil berikan saya kesempatan. Oke, nggak apa-apa saya diusir, tapi berikan saya kesempatan sampai datangnya hari akhir. Saya akan goda si Adam ini sampai anak-anak keturunannya. Boleh nggak? Gitu. Karena dia kurang ajar nih, gara-gara dia nih bikin rusuh. Kata Allah, silakan. Baik kalau begitu. La
la'atiyannahum min baini aydihim wa 'an syama'ilihim wa min fawqihim wa 'an aymanihim wa 'an syama'ilihim fala tajidu aktsarahum syakirin. Saya akan ganggu. Jadi sebelum iblis diusir, dia minta kesempatan. Sebentar saya mau goda si Adam. Aku datangkan mereka itu, anak cucu Adam itu, dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Jadi sebenarnya posisi kita ini udah dikepung. Tapi saya nggak bilang di depan saya ada iblis, di depan kamu. Di depan saya ada iblis, di belakang saya ada iblis, di samping kanan saya ada iblis, samping semua ada. Kita udah dikepung sama iblis tuh, sama pasukan-pasukannya. Tujuannya apa? Sehingga ya Allah, Engkau tidak akan menemukan dari hamba-hambamu yang pandai bersyukur. Tujuannya iblis itu ingin menggoda manusia agar mereka menjadi orang yang kufur. Itu tujuannya. Nah akhirnya betul digoda kan siapa? Nabi Allah Adam. Akhirnya kan seri sama-sama diusir. Nah itulah iblis. Strateginya begitu. Ya udah hancur bareng-bareng dah, gitu kan. Oke kalau begitu. Emang gua doang yang diusir. Gua akan cari cara supaya si Adam juga diusir oleh Allah. Bagaimana supaya dia keluar dari syurga. Bukan hanya Nabi Allah Adam, sampai anak-anak keturunannya semua digoda. Nah makanya na'udzubillah, karena iblis itu mengepung kita, selalu yuwaswis fi sudurin nas, selalu membisikkan hati kita. Na'udzubillah, kalau ada di hati kita bisikan begini, gua lebih mulia dari dia, gua lebih tua, gua lebih pintar, gua lebih soleh. Hati-hati tuh, iblis lagi bermain tuh. Iya, karena propagandanya begitu. Nanti kan akan timbul rasa sombong. Kalau udah sombong, timbulnya tadi siapa lu yang minta maaf sama gua. Gitu kan nanti ujung-ujungnya. Nah itulah caranya iblis menggoda kita. Nah makanya para ulama ngajarin, ayo lembutkan hati, kita bersilaturahim, saling memaafkan. Jangan sampai di hati kita ini dipenuhi rasa-rasa kebencian yang memang digoda kita sama iblis gitu. Nah makanya halal bihalal itu nggak ada di Saudi kan, di Mekah, di Madinah itu acara halal bihalal nggak ada, yang ada cuma di Indonesia Pak. Inilah hebatnya ulama-ulama kita tuh, ya, mencari cara lah supaya kita saling menghalalkan, halalun bihalalin, saling menghalalkan. Jadi saling menghalalkan dua-duanya, dua orang yang saling menghalalkan. Jadi kalau yang satu minta maaf tulus, yang satu kata Allah digambarkan tangannya berjabatan, wa qalbuhu syatta, wa qalbuhu syatta, tapi hatinya tidak pernah berjabatan. Ada nggak yang begitu? Salaman nih, maafin ini, maaf mulutnya dengan hatinya. Sampai kapan gue bakal maafin, kurang ajar setan gitu ya. Bakal buru syatta. Ini hatinya tuh enggak kayak minyak sama air, enggak bakal nyatu. Nah, jadi tradisi kita berhalal bihalal, saling bersalaman, betul-betul menghilangkan semua halalin deh. Makanya kalau di Mekah itu kan, kalau orang jual halal gitu kan, artinya boleh gitu kan. Jadi halalin gitu ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati-hati kita semua hati yang lembut, qalbul layyin gitu ya. Sehingga bisa membukakan pintu maaf yang seluas-luasnya kepada semua orang-orang yang telah berbuat salah kepada kita, dan tidak akan jatuh martabat kita kalau kita minta maaf kepada orang. Terakhir, untuk menguatkan silaturahim kita, saya pernah cerita sama bapak-bapak
Saya ulangi cerita ini terakhir ya. Ini sebagai pembukaan ta'lim kita. Pernah dengarkan cerita orang yang ditunjuk oleh Rasulullah sebagai ahli syurga? Ketika Rasulullah kumpul kayak begini nih, tiba-tiba ada di pojokan sahabat, seorang sahabat yang ditunjuk oleh Rasulullah. Tuh dia tuh orangnya tuh di depan para sahabat, tuh calon ahli syurga. Coba lihat semua tuh calon ahli syurga. Kan buat sahabat yang lain penasaran, kalau orang sudah ditunjuk jadi calon ahli syurga kan luar biasa. Membuat para sahabat pengen tahu apa kira-kira amalan orang itu sampai Rasulullah yang jamin calon ahli syurga. Ceritanya kan begitu kan, pernah dengar kan? Sampai ada sahabat yang pengen nginep di rumahnya, dia izin nginep, pengen tahu aja gitu apa sih yang dia perbuat sampai Rasulullah jamin dia ahli syurga. Dia nginep di malam pertama, kok biasa aja gitu loh. Saya pikir orang yang ahli ibadah, habis isya sampai subuh terus sholat gitu, ternyata kagak, kok biasa aja begini. Mungkin dia capek kali gitu. Coba di malam keduanya dia nginep lagi, izin lagi di malam kedua, sama juga. Kok nggak ada yang luar biasa ya? Apa ya? Signifikannya di mana? Atau di malam ketiga kali? Penasaran lagi sampai dia izin 3 malam nginep, sama juga. Nggak ada yang luar biasa, sama sahabat-sahabat yang lain. Tapi kenapa ya Rasulullah menjaminkan orang ini menjadi ahli syurga? Akhirnya dia penasaran, dia tanya, amalan apa sih? Amalan apa sampai Rasulullah jaminkan engkau jadi ahli syurga? Dia jawab, amalan apa ya? Saya sih biasa-biasa saja, nggak ada amalan yang luar biasa. Cuma saya selalu membiasakan diri saya berdoa kepada Allah sebelum saya tidur. Doa saya begini, ya Allah, ampuni dan maafkan semua dosa-dosa orang yang telah menzalimi aku. Ya Allah, telah memaafkan semua salahnya orang-orang yang telah menzalimi aku. Cuma itu doanya. Ternyata sebelum dia tidur dia berdoa kepada Allah agar diampuni dosa orang yang menzalimi dirinya. Itu yang menyebabkan jaminan Rasulullah syurga. Kira-kira kita bisa nggak begitu ya? Halo, kita bisa nggak begitu? Ada orang jahat sama kita, pokoknya jahat banget dah. Jangankan lagi kita benar, salah, benarnya masih salah di mata dia, pokoknya salah, jahat banget dah, hasut sama kita gitu. Kira-kira gimana? Yang keluar dari mulut kita kira-kira gimana? Ayo cepat. Halo, kira-kira gimana tuh? Bisa nggak kita, ya Allah, itu tetangga saya yang satu itu ya Allah, zalim banget, ya Allah ampuni dosa-dosa orang itu, saya udah maafin. Bisa nggak begitu kira-kira? Yang ada mampus loh. Biar belaksak tambah geleng gitu kan, praktek segala macam, yang ada begitu. Dan itulah ternyata amalan sahabat itu yang sampai dijamin oleh Rasulullah masuk surga. Kenapa? Ada keikhlasan di dalam hatinya. Masya Allah. Kalau saya agak bisa kan. Barangkali ini ada manfaatnya. Alhamdulillah, alhamdulillah sudah selesai. Sekarang kita bangun alhamdulillah. Mudah-mudahan sempurna sudah semua amaliyah kita dan kita ucapkan minal a'idin wal faizin. Jadi bukan arti minal a'idin itu mohon maaf lahir dan batin. Semoga Allah jadikan kita orang yang kembali ke Tuhan dan beruntung. Amin ya Allah ya Rabbal. Mari kita baca surah Al-Fatihah. Kita selalu minta kepada Allah. Kita doakan saudara-saudara kita yang ada di Gaza, di Palestina. Mudah-mudahan Allah. Kamu tanya satu. Iya. Berubah artinya enggak? Contohnya ijazah Nasrullah. Kalau ijazah Nasrullah satu. Yang kedua ada yang baca ayya. Yang ketiga
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Atau kita iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada beda artinya enggak? Kalau ada artinya enggak apa-apa. Tapi kalau artinya tidak sama, maka mudah dilakukan. Iya. Dulu cerita seorang utusan Rasulullah dikirim surat, idza jaa hadzal wafdu faqbilhu artinya sambutlah. Tetapi yang menerima surat itu membacanya faqtulhu, bunuhlah. Jadi kan kalau dulu itu belum ada titiknya, faqtulhu dengan faqbilhu sama. Jadi dalam bahasa Arab jangankan lagi beda huruf, beda penyebutan saja sudah beda maknanya. Saya contohkan ini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Artinya kan segala puji bagi Allah. Ketika haknya dibaca kha, ada seperti kedengaran suara kha. Alhamdulillah, bukan alhamdulillah. Artinya bukan segala puji, ingus punya Allah. Jadi Allah itu ingusan. Nah itu kan jadi bahaya tuh. Segitu aja berubah maknanya. Sama dengan ijazah harusnya ilajah atau belajarkan. Kalau ajajah ya situ ijazah. Jadi beda Pak. Setiap penyebutan huruf beda penyebutannya, beda maknanya. Makanya perlu memang kita memperbaiki penyebutan huruf, penting gitu. Jangankan lagi huruf baris saja dalam bahasa Arab itu berubah makna. Jangankan huruf baris saja. Saya contohkan gini. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama'u. Sesungguhnya yang paling takut kepada Allah itu adalah para ulama. Kalau dibaca Allah, innama yakhshallaha, yang takut itu ulama kepada Allah. Tapi kalau ada orang baca innama yakhshallahu min ibadihi ulama, maknanya kebalik, Allah takut sama ulama gitu. Karena itu beda cuma beda makna. Yakhshallaha sama yakhshallahu. Hati-hati emang kalau bahasa Arab begitu. Nah, sama seperti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kan ada tasydidnya tuh. Iyya artinya only you, hanya kepadamu. Tapi kalau nggak ada tasydidnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyak itu artinya matahari. Kepada matahari aku menyembah dan kepada matahari aku memohon pertolongan. Itu kan jadi bahaya tuh. Sama orang Majusi jadinya. Orang-orang yang menyembah matahari itu bahayanya. Makanya kata Allah warattil Quran, dan baca Quran dengan tartil. Coba ya. Apa tindakan kita kalau ada yang membaca demikian? Diingatkan. Nah ini sudah menjadi tindakan. Pertanyaan Bapak saya menjadi tindakan. Sehingga saya jelaskan hari ini. Jadi kalau ada yang masih membaca iyyaka na'budu, ditasydidkan iyyaka na'budu. Ini jelas ayat. Oh, apalagi itu sudah jauh gitu kan. Ini bicara tasydid saja sudah berubah maknanya, apalagi berubah kata-katanya. Cuma memang dalam menyampaikan itu bil hikmah wal mau'izatil hasanah, dengan cara yang lembut, yang baik. Terkadang memang ada orang
Ya kalau diingatkan itu kurang nerima kalau caranya nggak baik, apalagi depan umum. Baik-baik aja, pelan-pelan, dari sendiri. Kalau salah lu baca begitu, ngaji di mana lu gitu nah. Jadi bukan malah benar nanti. Jadi ada caranya seperti itu. Ya kita sama-sama belajarlah saling membenahi bacaan-bacaan kita. Itu yang Ya saya kan kadang-kadang kita jadi jadi mama jadi kan saya nggak enak kalau udah berhenti aja dulu ganti soal sendiri itu apanya bagaimana apanya. Ya bagi yang ngerti ya tolong sebagai makmum membenarkan dalam hati kan begitu Ustaz ya. Jadi kalau memang sudah, artinya jika seorang makmum sudah merasa resah dengan imamnya, boleh dia munfarid. Niat sendiri saja berpisah dari imam, tapi ikutin gerakan imamnya. Artinya agar tidak tersinggung imam. Ya, barangkali begitu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari sama-sama kita baca surat Al-Fatihah, kita berdoa biar pada sehat semua, panjang umur, luas rezeki, dan terus kita istiqamah. Al-Fatihah biniyatul qabuli wa tamami kulli sul wa ma'mul ila hadratir rasul. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lakal hamdu ya Allah wa la ilaha صلى الله وسلم على رسول الله أجمعين. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا حمدا عظيما حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا إلهنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم والعظيم سلطان. سبحانك لا نحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم فقهنا في الدين وافتح علينا فتوح العارفين واتبع أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Harap dulu, jangan keluar dulu. Ayo kita makan nasi itu bareng-bareng.